Closed doors, I'm a fool for your love. Semuanya stand up. Greetings. Good morning, Sirolon. Oke, good morning. Untuk seluruhnya, siap, gerak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Kita berdoa dulu dan doa dipimpin oleh Miti Wijaya. Pak Bolon dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa selesai. Ya, oke. Ketemu kembali di kelas biologi, pembelajaran biologi di materi yang baru untuk pertemuan kita kali ini. Ya, untuk materi kita hari ini, yaitu dari materi Kingdom Animalia. Untuk kompetensi dasar di materi ini, yaitu yang pertama, menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan hewan ke dalam filum berdasarkan bentuk tubuh, simetri tubuh, rongga tubuh, dan reproduksi. Kemudian menyajikan data tentang perbandingan kompleksitas lapisan penyusun tubuh hewan, diplobastik dan tribobastik, simetri tubuh, rongga tubuh, dan reproduksinya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, melalui model pembelajaran problem based learning dan metode diskusi secara berkelompok dan pendekatan saintifik, peserta didik mampu menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan hewan ke dalam filum Solenterata berdasarkan bentuk tubuh, simetri tubuh, rongga tubuh, reproduksinya, serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan dengan tepat, sehingga kalian atau peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku semuanya, silakan diperhatikan dulu gambar yang ada di layar. Berikan komentar kalian, kira-kira apa yang kalian ketahui terkait dengan gambar yang ada di layar ini? Itu bentuknya polip, Pak. Bentuknya polip. Polip itu apa ya, Laudia ya? Polip itu salah satu bentuk Solenterata. Ada polip, ada medusa yang itu bentuknya polip, Pak. Tepuk tangan dulu untuk Laudia. Sepertinya Laudia mungkin sudah pernah membaca tentang materi ini, atau mungkin sebelum-sebelumnya sudah pernah dilihat di sumber-sumber yang lain di internet mungkin, sehingga tadi ada istilah polip, padahal kita belum masuk ke materinya loh ya. Tapi Bapak sangat acungkan jempol karena sudah mengetahui sedikit tentang materi ini. Nah, sehingga dengan mempelajari yang tadi tentang anemon laut yang teman-teman kalian sampaikan, harapan Bapak atau harapan kita semua terkait dengan anemon laut ataupun terumbu karang, yang terutama adalah kita harus melestarikan lingkungan kita. Apalagi kan Indonesia, lingkungan perairannya kan sangat luas. Untuk mengkaji lebih jauh lagi bagaimana pemahaman awal kalian tentang materi ini,
saatnya kita melakukan kuis Kahoot. Oke, silakan dipersiapkan semuanya, terutama untuk handphonenya. Pertanyaan yang pertama, alat untuk mempertahankan diri dan melumpuhkan mangsa yang dimiliki oleh Cnidaria atau Selenterata disebut apakah? Kita lihat siapa yang menjawab benar. Ternyata ada 5 orang, tidak apa-apa. Ya, silakan diamati dulu. Ini nanti akan kalian diskusikan di dalam permasalahan, yaitu yang sudah Bapak buat di LKPD. Ya, sambil dilihat, LKPD akan Bapak bagikan. Raja Ampat yang mendapat julukan surga terakhir di Indonesia. Kawasan di ujung utara Pulau Papua ini begitu megah dan mempesona. Lautan. Nyaris tak percaya pada apa yang saya lihat. Tak ada lagi warna-warni terumbu karang khas perairan Papua. Lenyap menggantikan warna putih zat kapur dari karang yang terkoyak. Terumbu karang ini hampir semuanya mati. Renata? Kalau saya sih ngelihatnya agak sedih, soalnya kayak dari yang banyak keanekaragamannya jadi tinggal sisa-sisanya saja. Terus semoga dengan video ini kita semua bisa belajar buat melestarikan lingkungan lebih lagi dan lebih mikir buat tindakan-tindakan kita dan konsekuensinya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Renata dan Matthew, terutama yang Renata pesannya sangat mendalam ya. Ya. Karena memang itu ya tujuan kita mempelajari materi salah satunya itu. Ya. Silakan didiskusikan. Di LKPD-nya sudah ada aturannya, langkah-langkahnya. Nanti waktu diskusinya adalah 35 menit dari sekarang ya. Langsung dimulai. 35 menit. Setelah selesai diskusi, masing-masing kelompok nanti akan mengutus satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok yang lain memberikan tanggapan atau melengkapi informasi yang belum tersampaikan dengan baik. Semuanya antusias karena akan Bapak nilai sikapnya ya. Karena tadi di tujuannya ada ketaatan, kerjasama, tekun, nah itu ya. Ya, nematokis. Tentakel, terdapat nematokis pada bagian yang kita tahu. Iya, benar. Karena kan di tentakel itu kan ada jaringan epidermis namanya tuh. Nah, dia tersusun ada sel-sel juga namanya kinidosit. Nah, sel penghasil alat penyengat itu namanya kinidosit. Nah, dugaan kita bagaimana gitu ya? Bisa nggak sih kalau itu dia nggak ditanam di tempat yang tepat? Nggak bisa. Oke? Selamat pagi Serbolon dan teman-teman, perkenalkan nama saya Laudia selaku perwakilan dari kelompok 5 dan saya akan menyampaikan hasil diskusi permasalahan 2. Nomor 1, menurut dugaan kalian, apakah yang menyebabkan permasalahan tersebut muncul? Buat hipotesis dari suatu masalah tersebut berdasarkan pertanyaan di atas.
Hipotesis dari kelompok kami adalah masalah tersebut disebabkan tidak adanya batasan bagi kapal-kapal besar dan berat untuk tidak melalui daerah dengan banyak terumbu karang. Lalu kelalaian nahkoda yang kurang berhati-hati menyebabkan kapal tersebut kandas, atau juga kapal tersebut mengalami kesalahan teknis yang mengakibatkan kapal itu kandas. Nomor 2, apa upaya yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup terumbu karang tersebut? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak asal membuang limbah pabrik ke laut. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau dan bom peledak untuk menangkap ikan. Yang keempat, penegakan hukum yang tegas bagi pelanggar. Kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan ekosistem laut. Lalu keempat, bisa membuat konservasi dalam bentuk taman laut. Yang ketiga, nomor 3, ekosistem perairan harus dilindungi dan dilestarikan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup hewan-hewan air, terumbu karang, atau kelompok Coelenterata. Berkaitan dengan hal tersebut, coba jelaskan bagaimana tahapan siklus hidup ubur-ubur atau Aurelia aurita. Yang pertama, planula, memisahkan diri, lalu membentuk skifistoma, yaitu polip muda, lalu strobila, lalu evira, lalu medusa, lalu zigot. Tahapan seksual dilakukan saat tahap medusa, lalu aseksual saat bentuknya polip. Sekian, adakah yang ingin bertanya atau memberikan pendapat? Saya ingin 3 kelompok yang lain memberikan kesimpulan hasil dari diskusi kalian hari ini. Silakan, angkat tangan dulu. Oke, Andrew Jonathan. Oke, saya Andrew Jonathan dari kelompok 1 ingin menyatakan hasil diskusi mengenai kesimpulan. Pertama itu, berdasarkan prinsip klasifikasi, dapat diketahui ciri-ciri Coelenterata sebagai berikut. 1. Lapisan permukaan tubuhnya kami menemukan bahwa ada 2, yaitu epidermis dan gastrodermis. Lalu Oleh namanya kinidosit atau kinidoblas di bagian tentakel. Berarti di bagian tentakel, di bagian tubuhnya, lapisan epidermis, ada kinidosit, menghasilkan nematokis. Ya, nematokis itu ada racun hipnotoksin. Makanya terkadang, terutama kelompok yang kubozoa, racunnya itu bisa mematikan. Ya, itu. Kalian dapatkan apa kira-kira dari hasil pembelajaran hari ini terkait dengan model pembelajaran kita, problem based learning? Melalui problem based learning, kami diajak untuk literasi melalui sumber-sumber yang relevan, lalu kami diajak berpikir kritis, lalu berkolaborasi, dan menyatukan semuanya menjadi hasil yang dapat kami presentasikan ke teman-teman kami sekelas. Oke, jawaban yang cukup bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk Claudia. Oke, yang terakhir diawali dengan pretest, kita akhiri dengan post test ya. Siapkan alatnya. Oke, 9 ya. Kita lihat siapa sekarang yang memimpin. Oke, ada Jesslyn. Ketiga, tepuk tangan dulu. Ada Jessica Ardelia di. Siapa yang pertama? Nggak kelihatan? Oh, Kayla. Ya, oke. Nah, yang 3 ini, Kayla yang pertama tambahan poin 3, kemudian yang kedua 2 poin, yang ketiga 1 poin. Oke? Apa-apa saja yang perlu diperhatikan di pertemuan kita, mohon di review kembali ya, dicatat kembali. Terima kasih semuanya, tetap semangat, jaga kesehatan. Mohon ditutup dengan doa. Ketua kelas, Matthew, silakan. Pak Bolon dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Doa selesai. Oke, terima kasih Matthew. Silakan, terima kasih atas semangatnya, partisipasinya, kemudian keaktifannya, dan keseruannya. Walaupun tadi saya lihat wajah-wajahnya itu yang post-test itu, kenapa begini sih soalnya? Tidak apa-apa ya. Terkadang ujian itu berat, tetapi hasil akhirnya apa manfaatnya yang kita lihat di pertemuan ini seperti apa. Itu yang kita ambil sisi positifnya. Oke? Silakan ketua kelas, saya kembalikan. Stand up.
Greetings. Thank you, Sir Bolon. See you next time. Oke, welcome. See you next time. God bless you.